Ba di sana menunjukkan kepada maksud tujuan kedekatan. Ya. Bismillah, aktivitas apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, maka lekatkan nama Allah di dalamnya. Saat akan minum, ketika Anda mengucapkan Bismillah, tidak sekedar menyebutkan itu bagian dari ibadah. Ya. Maaf, misal Bismillah dengan nama Allah, otomatis minumnya menjadi ibadah. Ya. Tapi kalimat Bismillah itu huruf ba-nya memberikan kesan kepada kita, seseorang saat akan minum mengucapkan Bismillah tidak sekedar minumnya karena Allah, tapi merasa dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, musahabah, merasa didampingi, dilihat, diawasi. Ya. Jadi kalau orang melakukan aktivitas merasa dilihat oleh Allah, dia tidak akan sembarangan minum. Ya. Bahkan jangankan dia minum, dia lihat pun dia akan lihat dulu. Ya. Apakah minuman ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Apakah minuman ini dibenarkan oleh Allah atau tidak? Ya. Karena dirinya merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan berhati-hati, takut memegang sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, takut meminum sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, takut memakan sesuatu yang Allah tidak ridha pada makanan itu. Ya. Di kalimat Bismillah itu ketika ibu mengucapkannya, itu hati-hati, bukan kalimat formalitas. Tapi rasakan huruf ba di sana, ilsa, musahabah. Rasakan saat mengucapkannya kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi. Ya. Anda mau tanda tangan satu proyek misalnya, Anda ucapkan bismillah, maka rasakan saat tanda tangan itu Allah sedang mengawasi. Tidak mungkin ada seorang hamba merasa diawasi Allah, penanya bisa melukis sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada seorang hamba merasa dilihat oleh Allah, kemudian dia mengkonsumsi makanan yang justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba misalnya melakukan aktivitas yang diharamkan oleh Allah dan menyebut nama Allah di dalamnya, ada yang salah dalam imannya. Ada yang salah. Ya. Meresmikan satu proyek misalnya yang justru bertentangan ya, dengan ketentuan Allah. Ya. Proyek yang diharamkan, yang mengandung unsur kemusyrikan, tiba-tiba mengatakan mari kita buka dan kita resmikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menyebutkan kalimat Bismillah tapi melakukan sesuatu yang haram, ada sesuatu yang bermasalah dalam imannya. Ya. Karena itu coba cek, kalau dalam keseharian kita mengucapkan Bismillah tapi hati kita tidak merasa diawasi Allah, pandangan kita tidak merasa diawasi Allah, telinga kita tidak merasa didengar Allah pendengarannya, maka ada sesuatu yang belum meningkat. Ada yang belum meningkat. Ya. Kalau Anda ingin berusaha meningkatkan iman, nanti Imam Al-Bukhari sudah menyiapkan satu bab khusus ya, dalam kitab sahihnya. Ibu silakan nanti atau bapak buka kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Itu bab pertamanya Kitabul Iman, ada 57 hadis. Ya. 57 hadis itu adalah perkara-perkara, hal-hal yang bisa meningkatkan iman kita, sekaligus hal-hal yang harus diwaspadai yang bisa menurunkan iman. Ya. Jadi kalau ibu bertanya misalnya, kayak saya suka naik turun keimanannya. Kalau lagi semangat ingin ikut ta'lim, kalau tidak menurun. Ya, antum yang akhwan bertanya, kalau saya sedang semangat ingin tahajud, kalau tiba-tiba bisa menurun, apa penyebabnya? Nah, nanti kita akan temukan di 57 hadis itu ya, penyebab yang bisa menurunkan iman antum itu apa saja diantaranya ya, ada maksiat, ada makanan yang berlebihan, ada sesuatu yang haram masuk ke dalam diri ya. Kalau Anda kemudian ingin tingkatkan lagi imannya, ada juga disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana cara untuk kita melakukannya. Ada sekitar 57 hadis ya. Lihat Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama ya, di bab yang pertama Kitabul Iman, pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan iman. Jika Anda sudah bisa melakukan segala sesuatu, merasa dekat dengan Allah, diawasi Allah, diperhatikan Allah, maka keberkahan akan Allah turunkan kepada kehidupan kita. Karena itu letaknya setelah Bismillah ditambahkan dengan Rahman ya. Rahman itu sifat Allah yang memberikan segala kemuliaan dunia tanpa batas ya. Mohon izin kalau saya agak cepat menyampaikan, karena ini yang sudah kami detilkan di pertemuan yang sebelumnya ya. Di segala kebutuhan dunia kita, kalau ingin diberikan oleh Allah ya, baik urusan makannya, baik urusan masalah sandangnya, baik urusan masalah papannya, apapun yang kita butuhkan dalam dunia, maka sifat Allah yang mewujudkannya disebut dengan Rahman ya, Rahman. Baik. Kalau itu sudah bisa kita dapatkan, maka Masya Allah ya, kita ambil logikanya. Yang punya rezeki Allah, yang punya kemudahan Allah,
Yang punya fasilitas Allah. Ya. Saya sering rewel mengatakan, kenapa sih ada manusia yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan untuk berebut yang sedikit, yang Allah punya yang banyak tidak diminta. Ya. Yang paling cerdas itu kan sederhana. Yang punya rezeki Allah, kenapa tidak kita dekati Allah? Ya. Yang punya solusi Allah, kenapa tidak minta kepada Allah? Ya. Karena itu orang cerdas ketika akan memohon sesuatu supaya mudah didapatkan, dia akan sertakan Allah. Ya. Dia sertakan Allah dalam pekerjaannya, dia sertakan Allah dalam aktivitasnya. Ya. Jadi kalau orang menyertakan Allah, itu mustahil. Akan sulit itu mustahil, pasti mudah. Ya. Pasti mudah. Ya. Saya kasih perbandingan begini. Ini urusan dunia dulu ya, yang para ikhwan dulu. Saya tanya, rizki itu adanya di mana? Di langit atau di bumi? Tahu dari mana? Quran surah 51 ayat 22. Ya. Kita usahakan dari Al-Quran, kemudian Sunnah. Kalau kita temukan dari situ, itu yang terbaik. Ya, sebelum mencari yang lain. Bismillah. Quran surah 51 ayat 22. Ini teori tentang rezeki ya. Kita lihat misalnya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Kata Allah, dan di langit rezeki Anda sudah disiapkan. Ditetapkan ya, dan tidak akan tertukar. Di langit rezeki kita sudah disiapkan. Dituliskan tidak akan tertukar ya. Jadi mohon maaf kalau Allah sudah kasih statement tidak akan tertukar. Jadi tidak ada kerjaan mengambil rezeki orang. Ya. Jangan pernah mengharapkan rezeki orang lain, apalagi mengambilnya, itu tidak ada kerjaan. Karena rezeki kita sudah ditetapkan. Ya. Ingat hukum pengambilan itu ya. Ingat hukum pengambilan. Kalau ada hak orang lain diambil, maka seketika terasa menyenangkan, tapi yang diambil ini satu saat akan kembali. Ya, akan kembali. Jadi kalau orang ngambil rezeki orang lain, cuma melelahkan diri saja, ngambil, ya kapan lagi akan dikembalikan? Ya, satu saat, entah besok, entah seminggu kemudian, entah sebulan kemudian, pasti akan kembali. Ya. Ini cuma melelahkan diri saja, ngambil sesuatu, berputar-putar, ujung-ujungnya balik lagi. Ya. Ini sudah, kalau sudah Allah berikan, jangan cari yang bukan milik kita. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan kata Allah pasti diberikan. Rizki kamu sudah dituliskan di langit, dijanjikan diberikan. Ya. Rizkinya di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Di bumi. Kita hidup di bumi, rezekinya di langit. Masya Allah. Kita bertanya, ya Allah, bagaimana seperti ini? Kami hidupnya di bumi, rezekinya di langit. Gimana ngambilnya? Maka Allah turunkan sifat keadilannya. Ya. Diturunkan rezekinya ke bumi, disediakan untuk kita mudah mengambilnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 29. Dijawab di Quran surah kedua ayat 29. Karena kita tinggal di bumi, maka turun ayat, saya agak cepat, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Rizki yang di langit ini kami turunkan ke bumi, maka Allah menciptakan segala hal di bumi untuk memenuhi kehidupan kita. Ya. Dialah Allah yang menjadikan segala hal di bumi lakum untuk kalian. Apa saja ya, bisa kita dapati. Ya. Pelan-pelan, rizkinya di langit diturunkan ke bumi. Bumi luas atau sempit? Luas. Baik ya. Antum tinggalnya di Kelapa Gading, tapi rezekinya turunnya di Palembang misalnya. Kan harus nyari ke sana tuh. Ya. Jangankan ke Palembang, kalau rezekinya turun di Sunter saja kita mesti bergerak. Ya. Karena itu turun perintah dari Allah, karena tidak semua rezeki yang turun itu langsung menimpa kita. Ya. Barangkali tempatnya agak harus memerlukan usaha untuk bergerak. Ya. Karena itu turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya. Kita diminta untuk berusaha untuk mengambilnya. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan kamu berusaha untuk mendapatkan rizkimu, ya. Untuk makanmu, untuk minummu, untuk segalanya, ya. Dengan cara yang halal dan baik. Halal plus thayyib. Pelan-pelan. Halalan thayyiban. Perhatikan rumusnya sini. Di rizki itu tidak cukup dengan diharap-harap, tapi menuntut usaha untuk meraihnya. Tapi yang menarik,
Bahasa Quran ketika meminta manusia mencari rizki itu membuat hukum umum universal, ya. Tidak mengikat akidah. Hukumnya mesti dicari dengan halal, legal, ya. Tidak boleh mencuri, merampok dan sebagainya. Hati-hati. Karena hukumnya sifatnya umum mengikat bagi manusia, maka manusia agama apapun, kepercayaan apapun yang melanggar dua ketentuan ini pasti mendapatkan konsekuensi dari kehidupan dunianya, diproses juga. Misal, ada seorang muslim mencuri misalnya, menempuh mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, tentu akan ditempuh juga melalui hukum dunia, ya. Jadi tidak akan dibedakan, mau orang Islam mau non muslim, begitu mendapatkan mencari rezekinya dengan cara yang tidak halal, maka diluruskan juga, ya. Saya belum pernah mendengar ada polisi misalnya ketika menangkap pencuri ditanya dulu, bapak agamanya apa? Nggak mungkin, ya. Oh Islam pak, oh kalau gitu nggak usah ditangkap, dikasih tausiah saja, nggak bisa. Mau Islam mau non muslim, begitu salah ya sudah, proses, selesaikan, hukum umum. Yang menarik bukan itu. Kita agak percepat. Ketika ada seseorang mencari rezeki bismillah dengan imannya, ya, dengan keyakinannya, ya. Ada orang bertanya kepada Allah, ya Allah, kami minta keadilan, ya. Ada non muslim, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, masa bisa mendapat kemudahan dalam mencari rezekinya? Kami yang sholat, yang puasa, yang berhaji, yang beribadah, harusnya ada perbedaan, ya, ada kemudahan mendapatinya. Maka Allah turunkan ayat khusus yang diberikan hanya pada orang-orang yang punya iman. Quran surah kedua Al-Baqarah, ketentuan kedua, ayat 172. Pelan-pelan. Nanti silakan Anda perhatikan bagaimana cara Al-Quran mengungkapkannya. Yang di sini 168, ya ayyuhan nas, yang ini, hei manusia. Manusia sifatnya universal, bisa bagi seorang muslim atau non-muslim. Tapi ketika menyebutkan di ayat 172 dirubah dari nas menjadi amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Pelan-pelan. Kalau sudah amanu berarti hanya mengikat orang yang beriman saja, orang Islam tidak di luarnya. Sekarang lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu. Di sini ada kulu, di sini ada kulu. Tapi yang hebat di sini mimma fil ardi halalan thayyiba, yang di sini kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan, thayyibat. Masyaallah. Ma razaqnakum. Perhatikan pelan-pelan. Yang di sini ketika Allah meminta orang-orang beriman berusaha, bekerja, beraktivitas, disebut imannya, dihilangkan halalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya dibuang. Kenapa ketika menyentuh orang-orang beriman, meminta dia bekerja, kalimat halalnya dibuang? Karena orang-orang beriman itu otomatis dengan imannya akan menuntun dia mencari yang halal. Jadi ketika dia mengucapkan bismillah dalam langkahnya, itu mustahil langkah bismillah itu melangkahkan ke tempat yang haram, itu mustahil, ya. Jadi ketika dia mengucapkan bismillah dalam pekerjaannya, itu imannya otomatis akan menuntun kepada yang halal. Jadi kalau ada orang merasa beriman bahkan mengucapkan kalimat Allah dalam pekerjaannya, tapi dia mengerjakan yang haram dalam pencariannya, ada yang salah dalam imannya, ada yang keliru. Nah sekarang perhatikan, kalau ada orang-orang mengerjakan sesuatu bismillah, 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 merasa diawasi Allah dengan maknanya, bukan hanya kalimat yang mengalir di lisannya, maka sifat Rahman Allah diturunkan pada dirinya saat di dunia. Rahman, maha pemilik segala keluasan dunia. Ma razaqnakum, lihat kalimatnya. Maka kami yang akan mudahkan dia mendapatkan rezeki, bukan dia yang lelah mencarinya. Ini ma razaqnakum, kami yang berikan, bukan kamu yang lelah untuk mencarinya, ya. Jadi kalau kita mencoba untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterapkan dalam aktivitas kehidupan, makan bismillah, minum bismillah, merawat anak bismillah, bekerja bismillah, maka Allah akan berikan naungan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah diberikan pada orang-orang yang tidak bismillah dalam kehidupannya. Jelas ya? Baik. Apalagi kalau dibuktikan dengan amal soleh.
Ya. Jadi bukan cuma kerjanya bismillah. Saat Anda bekerja, waktu salat Anda salat, ya. Waktu kemudian Anda baca Quran, Anda baca. Apalagi kalau misal Anda melakukan amalan yang tidak dikerjakan oleh manusia umumnya. Malam orang tidur, Anda bangun. Malam orang siang orang makan, Anda puasa. Ya. Mendapatkan istirahat, orang lain baca Quran, Anda baca Quran. Masya Allah. Jika iman disandingkan dengan takwa, maka yang terjadi luar biasa dahsyatnya. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Lihat keajaiban yang terjadi. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau plus takwa. La haula wala quwwata illa billah. Ini iman saja plus iman, kerja plus iman, beraktivitas plus iman, itu akan memudahkan rezeki yang diturunkan oleh Allah kepada kita, mudah. Apalagi rumus Qur'annya surah 7 ayat 96. Kalau kita tambah imannya plus takwa, insyaallah bekerja, salat tidak tertinggal. Orang dipanggil salat fardu masih terlambat-lambat. Antum kehilangan salat sunnah, gelisahnya luar biasa. Takwa, antum tambah takwa. Ya, alhamdulillah. Perhatikan kalimat Qur'annya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kami bukakan pintu keberkahan rezeki baik dari langit ataupun dari bumi. Ya. Kalau sudah pintu langit dibuka, pintu bumi dibuka, sudah tidak ada kesulitan yang berarti dalam hidup. Ya. Pintu langit keberkahan, pintu bumi kemudahan. Jadi kalau sudah pintu langit dan bumi dibuka oleh Allah, di mana lagi celah kesulitan yang bisa didapati? Mustahil. Ya. Karena itu, orang yang bismillah dalam setiap aktivitasnya pasti mendapatkan rahman Allah dalam kehidupannya. Coba nanti antum sesekali, yang ikhwan terutama ya, baca sirahnya sahabat-sahabat Nabi, terutama yang kalangan pengusaha, Pak. Ya. Misal Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, dan yang lainnya. Kalau punya kitabnya An-Nawawi itu, yang At-Tibyan, ya, coba dilihat yang kitab aslinya itu halaman 47 itu ya. Posisinya sebelah kiri itu, paragraf ke-3 itu, dari 1 sampai dengan 7. Ada kalau kitab terbitan Darul Ilmiah yang coklat itu paragraf yang kedua, bisa dilihat. Itu ibu ternyata yang diharap-harap oleh mereka dalam aktivitasnya, itu mereka pengusaha yang sangat sukses, Pak. Ya. Di pekerjaannya luar biasa, padat, keluar masuk Madinah. Tapi hebatnya, yuk kalau Anda ingin lukiskan kekayaannya, itu Abdurrahman bin Auf kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja terbuat dari emas. Tapi yang mereka tunggu-tunggu ternyata itu bukan peningkatan dunianya, bismillahnya itu. Ya. Yang mereka tunggu kapan ketemu dengan Allah dalam sholatnya, kapan punya kesempatan baca Qur'annya, kapan punya kesempatan zikirnya. Ini mereka merasakan ketika meningkatkan takwanya kepada Allah, kemudahan itu didapatkan. Ya. Anda bisa nggak bayangkan, ada pengusaha sukses, waktunya padat luar biasa, jangankan terlambat yang fardu, ya, terlambat yang sunnah saja hatinya gelisah. Ya. Masih bisa menunaikan tahajud sampai khatam Quran, bisa tidak terbayangkan itu? Ya. Kesibukan dalam kehidupannya tidak mengganggu mereka menunaikan tahajud sampai khatam Quran. Itu yang ditunggu-tunggu. Ya. Terhubung dengan Allahnya itu. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan dunia, kalimat bismillah itu juga dengan seketika menjadikan aktivitas dunia ini menjadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di ketika Anda minum bismillah, merasa diawasi Allah dan tidak sembarangan minuman ini diminum, maka Allah turunkan keberkahan dalam minuman ini. Saat yang bersamaan ketika Anda minum, sifat air menghilangkan haus, ya, bismillah menjadikan apa yang kita minum dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Plus bekal akhirat. Ya, plus bekal akhiratnya. Saya beri contoh. Kalimat bismillah itu dalam fikih salah satu kalimat yang menjadi pembeda antara rutinitas dengan ibadah. Ya. Misal kita makan tiap hari, non muslim juga makan, dan kebutuhan manusia diantaranya makan. Ya. Kalau Anda tiap hari makan, itu disebut dengan rutinitas yang rutin dilakukan. Ya. Tapi kalau saat makan kita sertakan nama Allah di dalamnya, bismillah Anda makan, maka rutinitas itu seketika berubah menjadi ibadah. Ya. Maksud ibadah punya untuk bekal akhiratnya, ini dicatat oleh Allah. Ya. Saat makan, bismillah, pahala bernilai. Ya. Minimal 1 kali aktivitas 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160.
kita usahakan dalam argumentasi Quran dan sunnahnya sehingga lebih mudah untuk dipahami, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, ya, diniatkan karena Allah, maka dia dapat 10 poin dari kebaikannya, ya. Di ketika Anda makan bismillah, dicatat bekal akhirat. Minum bismillah, catat bekal akhirat, ya. Karena itu pelan-pelan tidak akan pernah ditemukan seluruh aktivitas dalam agama kita yang baik-baik kecuali bersanding dengan doa. Coba lihat, bangun tidur ada doanya, saat berpakaian ada doanya, mau minum ada doanya, makan ada doanya, bahkan Anda barusan masuk masjid ada doanya, keluar masjid doanya sudah beda, ya. Mau ke toilet dulu ada doanya. Jadi semua aktivitas kita itu ada doanya. Doa itulah yang menjadikan aktivitas berubah nilainya menjadi ibadah. Saat tak mampu mengucapkan doanya, hafal kalimatnya, cukup ringan membacakan doanya. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim tersingkat dengan Bismillah. Seketika poin kita bertambah. Mau minum lupa menyebutkan Bismillah atau tidak dibacakan, maka sudah menjadi dunia saja. Akhirat tidak dapat. Akhirat tidak dapat. Karena itu diminta kita oleh Quran, jangan sampai aktivitas kita satu detik pun kita lakukan tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu rugi, ya. Turun ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Quran surah ke-51 ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu illa kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas yang dia kerjakan sebagai ibadah untukku, ya. Itu yang membedakan muslim dengan non-muslim. Jadi kalau ibu minum, non-muslim pun minum, ya. Anda makan, saudara kita yang non-muslim pun makan. Cuma harus ada bedanya. Syahadat kita itu harus membedakan antara makanan yang kita makan dengan makanan yang mereka makan, ya. Makanannya sama, gado-gado, ya. Cuma bedanya harus ada. Kalau hukum dunia menjadikan kenyang, hukum akhirat harus jadi ibadah. Kalimat bismillah itulah yang menjadikan ibadah. Nah, sifat Allah yang memberikan pahala kebaikan akhirat bagi ibadah kita itu disebut dengan Rahim. Karena itu, seseorang yang menyertakan bismillah dalam kehidupannya, maka Allah turunkan berkah dunia disebut dengan Rahman, kebaikan akhirat disebut dengan Rahim. Jelas di sini?